Lanjut, wa hasilu dzalika tawi kesimpulannya mengkono-mengkono mau, kesimpulan dari penjelasan sifat irodah tadi ya, wa hasilu dzalika utawi kesimpulannya mengkono-mengkono mau iku anna zaidan sak temene zaid, iku anna zaidan sak temene zaid qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude zaid, qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude zaid wa yajuzu lan wenang alaihi ing atase zaid, wa yajuzu lan wenang alaihi ing atase zaid apa ayya beko yen to tetep sapa zaid ala adamihi ing atase ora onone zaid, wa yajuzu lan wenang ayu jada yen to den wujudaken sapa zaid, ayu jada yen to den wujudaken sapa zaid fi hadzal zamani ing dalem ikilah zaman, fi hadzal zamani ing dalem ikilah zaman. Fa idza wujida mongko nalikane den wujudna sapa zaid, fakot mongko bloko khososot nentokaken apa al iradatu iradah, sifat iradah kehendak tadi ya, wujudahu ing wujude zaid, khososot nentokaken apa al iradatu sifat iradah wujudahu ing wujude zaid. Badalan kelawan tadi ganti, badalan kelawan tadi ganti an adamihi saking ora onone zaid. Wal qudratu utawi sifat qudrat iku abrozat nampakno apa qudrat, iku abrozat nampakno apa sifat qudrat al wujuda ing wujud, wa yajuzu lan menang apa ayu jada yang to den wujudna sapa zaid, ayu jada yang to den wujudna sapa zaid fi zamanit tufani ing dalam zaman tufan. Zaman tufan itu zaman sebelum sekarang ya, zaman dahulu lah. Kebalikannya tadi fi hadaz zaman, kalau hadaz zaman ketika saat ini, kalau fi zamanin tufan zaman dahulu. Wa fi ghairihi lan ing dalem liyane zamanit tufan, wa fi ghairihi lan ing dalem liyane zamanit tufan. Falladhi mongko utawi perkara khososo kang nentokno, khososo kang nentokno apa alladhi wujudahu ing wujude alladhi, wujudahu ing wujude alladhi fi hadza zamani ing dalam iki zaman, fi hadza zamani ing dalam iki zaman tuna wairihi ora liyane zaman. Huwa utawi alladhi, huwa utawi alladhi iku al iradatu iradah, iku al iradatu iradah. Jadi kesimpulan dari penjelasan sifat iradah tadi itu, di sini kan tadi contohnya itu pakai nama zaid ya. Zaid ini sering sekali dijadikan contoh di banyak kitab. Ya memang ada filosofinya ya.
Zaid itu artinya tambah. Ada yang namanya Zaidah, Ziyadah, ada. Atau yang lain lah ya. Zaidah, Ziyadah itu artinya tambah. Jadi filosofi kenapa nama Zaid ini sering dipakai sebagai contoh di beberapa kitab klasik gitu, itu supaya ilmunya bertambah gitu. Jadi ketika mempelajari itu supaya ilmunya bertambah. Makanya Zaid ini sering sekali dijadikan contoh. Kemudian kesimpulannya Zaidan qabla wujudihi, anna Zaidan qabla wujudihi. Zaid sebelum ada, berarti kan nggak ada ya waktu itu. Sebelum ada itu kan berarti nggak ada. Zaid sebelum ada, wa yajuzu alaihi ayyabqa ala adamihi. Ya juzu itu artinya kan boleh ya sebenarnya. Ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan Zaid itu tetap tidak ada. Sebelum Zaid itu ada, sebelum Zaid itu wujud, kan dia nggak ada. Ada kemungkinan si Zaid ini ayyabqa ala adamihi, tetap tidak ada, tidak diwujudkan. Wa yajuzu ayyujada fi hadzal zaman. Itu kemungkinan pertama dia tetap ada. Kemungkinan kedua Zaid ini diwujudkan, ayyujada fi hadzal zaman, diwujudkan di zaman sekarang atau dilahirkan gitu ya. Jadi kalau yajuz kan kalau sifat Allah itu ada wajib, ada mustahil, ada jaiz ya. Kalau wajib itu ya wajib harus ada. Kalau mustahil itu kan tidak boleh ada. Nah kalau jaiz itu boleh ada, boleh tidak ada. Berarti ada dua kemungkinan, bisa dua-duanya sama. Jaiz atau yajuz itu di situ berarti maksudnya bisa jadi Zaid itu tetap tidak ada, bisa jadi juga Zaid itu diwujudkan di zaman sekarang. Nah, kemudian di sini faida wujida, jika kenyataannya Zaid itu diwujudkan, fakot ya, jadi jika kenyataannya sekarang Zaid itu diwujudkan, khossosat al-iradah, yang menentukan Zaid itu diwujudkan itu adalah sifat iradah. Di sini khossosat al-iradah wujudnya Zaid di zaman sekarang itu yang menentukan adalah sifat iradah. Kita semua di sini hidup, duduk di sini ngaji, itu juga sudah ditentukan oleh sifat iradahnya Allah atau dikehendaki oleh Allah untuk ada di dunia ini pada tahun ini 2021 gitu ya. Masih hidup, masih ada, itu berarti kita masih dikehendaki oleh Allah atau iradahnya Allah itu menghendaki kita masih wujud pada saat ini. Sama seperti Zaid tadi, Zaid itu ditentukan wujudnya oleh sifat iradahnya Allah. Kita misalnya pada zamannya ini ya hidup, berarti memang kita dikehendaki. Zaman dulu itu sudah dikehendaki oleh Allah hidup pada zaman ini. Zaman itu kan terus berubah, terus maju, tidak mungkin mundur. Nah, kita itu kan zamannya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya dikehendaki zamannya kita ya, waktunya kita tahun misalnya lahirnya berapa? 2009 berapa sih? Terlalu muda ya? 2000. Oh benar, 2000 ya? 2000. Oh ya. 2000 lahirnya 2000. Ya. Enggak ya. 9 sekian, misalnya 98 gitu ya. 98 atau 97 misalnya 98 atau 97 gitu. 98 atau 97 sampai 2000 sekian, misalnya 2100, amin banyak sekali umurnya. Misalnya 2100 misalnya ya. Nah, berarti kita memang di iradahnya Allah, kehendaknya Allah kita berada pada zaman itu. Tapi tiap orang tentu saja punya zaman yang berbeda-beda, punya masa yang berbeda-beda, punya jatah masa masing-masing dan tempat masing-masing tentunya. Tempat itu juga iradahnya Allah. Jadi tadi kan ada amkinah ya, ada tempat. Sampean misalnya ada di Malang saat ini 2000. Dari tahun berapa di Malang? 2016 ya. 16 misalnya. Berapa nih? 4 ya. Sudah 2021, hampir 5 lah ya.
ada di mana selama masa itu juga irodahnya Allah. Mungkin masa berikutnya 2022 ya, 2022 misalnya. Jangan amkinahnya tempatnya misalnya pindah ke Madinah. Loh, itu bukan amkinah itu zaman amkinah juga ya. Amkinahnya misalnya pindah kota, misalnya ke Semarang ke Jogja misalnya ke Jakarta atau yang lain. Nah, itu juga ditentukan irodahnya Allah. Pada saat ini, kalau di sini saat ini di Malang itu sudah irodah dan kudrot karena sudah menempati ya. Tapi kalau nanti itu belum masuk ke kudrotnya ya, karena belum ditampakkan, masih irodah saja. Misalnya dengan atau mau di Malang terus kayaknya. Kalau yang sudah kuliah di Malang itu kan agak susah move on untuk berpindah hati itu ya. Oh, betul sekali. Ya, soalnya kalau tidur terus itu kan enak ya di Malang. Nikmatilah sebelum pindah dari sini. Nikmatilah, karena kalau di lain kota, di lain tempat itu agak ya, kalau terbiasa di Malang ya biasanya agak gak enak gitu, kurang nyaman. Kalau untuk tidur, untuk makan, untuk yang lain itu kan tempat sangat nyaman untuk ditempati. Kalau sudah di Malang biasanya akan kerasan, jarang pindah ke Malang jadi nggak kerasan itu kan jarang ya, betul. Nah, ya. Nah, nikmatilah irodahnya Allah ketika jenengan semua masih berada di Malang. Nanti kalau misalnya pindah ke tempat lain, ya pasti akan rindu dengan di sini ya. Tapi belum tentu nanti akan seterusnya di sini. Kalau irodahnya Allah berkehendak jenengan pindah kota atau pindah tempat, nanti ya ya tentu akan pindah juga kalau memang dikehendaki untuk berpindah dari sini. Misalnya saya dulu kan nggak di Malang lama. Ternyata irodahnya Allah berkehendak saya balik lagi ke sini ya, berarti irodahnya Allah menentukan untuk saya kembali ke Malang. Ya, gitu memang ada niatan sih sebelumnya untuk balik. Ya karena ada mestinya dari kan kita itu punya keinginan juga ya. Kalau irodahnya kita, kehendaknya kita match dengan irodahnya Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat indah sekali ya. Tapi itu tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Jadi irodah atau kehendak, bukan irodah namanya kita, kehendak atau keinginan kita kalau match, kalau nyambung dengan irodahnya Allah, itu akan sangat indah sekali hidupnya. Tapi kita dalam hidup tentu tidak selalu seperti itu. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan irodahnya Allah. Tapi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, tentu saja kita harus bisa menjalaninya ya dengan sepenuh hati. Kalau kita inginnya di Malang terus, tapi ternyata nanti menikah dapat orang, misalnya nih mbak-mbaknya ya, dapat orang yang bukan Malang terus harus ikut, ya sudah berarti irodahnya begitu. Kecuali sampai gak gitu. Kecuali gak mau gitu ya. Kecuali gak. Oh. Waduh, nah ya kayak gitu ya, bisa jadi pindahnya ke Papua sana ya kan. Saya punya saudara sepupu saya nikah sama bukan orang Papua, orang Pasuruan, tapi suaminya kerjanya di Papua. Akhirnya ke sana dapat 2 bulan gak kerasan balik lagi ke sini. Ya itu salah satu contoh yang gak gelem tadi ya. Jadi akhirnya di sini sampai sekarang karena nggak mau tinggal di sana. Tapi untungnya maksudnya suaminya bisa ikut ke sini ya. Tapi semua itu kan irodah yang bisa ke sana. Saya aja belum pernah ke Papua. Mungkin dari mbak-mbaknya pernah ke sana. Kita pernah kemanapun itu juga masuk amkinah ya. Tempat yang pernah kita kunjungi. Semoga salah satu tempat yang bisa kita kunjungi yaitu Baitullah, Makkah dan Madinah. Amin. Ya itu mungkin salah satu impian dari kita semuanya ya. Salah satu amkinah yang menjadi kehendak kita, atau ya semoga irodahnya Allah juga menghendaki kita semuanya bisa sampai di sana gitu. Ini sedikit lagi saya lanjutkan nih. Tinggal sedikit. Oh tadi sampai mana tadi ya? Oh ini khososat al-iradah wujudahu. Jadi yang menentukan zat itu wujud badalan anil adami, sebagai ganti dari tidak ada. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Wal qudratu abrazat al wujuda, yang menampakkan wujudnya zat itu adalah sifat qudrat.
yang menentukan wujudnya adalah irodah, yang menampakkan wujudnya adalah sifat kudroh. Wa yajuzu ayyujada fi zamanin tufani. Nah, tadi kan ditentukan ada atau tidak adanya, wujud atau adamnya. Kemudian di sini dikehendaki juga kapan Zaid itu ada. Bisa jadi Zaid itu ada atau diwujudkan pada zaman dahulu kala, zaman tufan. Wa fi ghairihi, bisa juga di yang lainnya, di zaman yang lain. Entah itu zaman yang akan datang atau zaman sekarang. Jadi irodahnya Allah itu tidak hanya terkait dengan wujud atau tidak, wujud atau adam, tapi juga kapan atau lahirnya di mana, itu juga sudah irodahnya Allah. Kita semua dilahirkan di bumi Nusantara Indonesia, itu juga irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mencintai tanah air ya, mencintai tanah air itu juga salah satu ada istilah hubul waton minal iman ya, mencintai negara kita tempat lahir itu juga termasuk iman. Jadi kenapa begitu? Kita lahir di sini, makan, minum, tanah, air, semuanya pakai yang ada di Indonesia ya. Ya kalau nggak kita cintai siapa lagi? Kita hidup, lahir, mati, sampai semuanya juga di sini. Ya kalau nanti belum tahu ya di mana. Cuman kan kemungkinan kalau kita tinggal di sini ya nanti mulai lahir, makan, minum, melakukan apapun itu semuanya di sini. Ya otomatis harus kita cintai dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya hubul watul minal iman itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mbah-mbahnya zaman dulu itu sebenarnya bukan Arab asli, tapi Arab naturalisasi. Kayak apa ya istilahnya? Kalau misalnya bapaknya orang Papua, ibunya orang Kalimantan. Blasteran, ya blasteran, betul. Jadi mbah-mbahnya Nabi Muhammad itu blasteran sebenarnya. Nah, blasteran itu bukan orang asli yang lahir di Arab, itu bukan, tapi dari atas-atasnya itu bukan orang Arab asli, tapi Nabi Muhammad itu Arab banget kalau kita tahu ya, mulai dari cara berpakaian, mulai dari bagaimana bersikap dan sebagainya itu Arab banget karena Nabi Muhammad itu menghargai dan mencintai tanah lahirnya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus seperti itu. Harus mencontoh Nabi Muhammad dari segi tadi hubul waton, mencintai Indonesia dengan segala kurang lebihnya karena ya kita tinggal di sini, hidup di sini dan seterusnya. Kemudian di sini lanjut. Wa fi ghairi falladhi khassasa wujudahu fi hadzal zamani. Kemudian Zaid itu ternyata diwujudkan di zaman sekarang ya. Nah, itu jadi waktu si Zaid itu diwujudkan itu juga masuk dalam kategori irodahnya, dikehendakinya dia lahir kapan? Tahun misalnya 70-an kah, 80-an kah, 90-an kah, atau 2000-an. Ini 90-an apa 2000-an? 2000? Ada 2000-an ya? Waduh, mudah sekali ya 2000-an, kayaknya 90-an. Nah, generasinya itu juga menentukan ya zamannya kapan. Duna wairihi huwa al-irodah. Falladhi khassasa wujudahu fi hadzal zaman duna wairihi huwa al-irodah. Yang menentukan wujudnya Zaid di zaman ini itu bukan di zaman yang lain gitu ya. Duna wairihi huwa al-irodah, yaitu irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan sedikit. Wa yajuzu lan menang ayyakuna yang ta'ono sopo Zaid iku tawilan dhuwur au qasiron utawa endek falladhi mongko utawi zat khososo kang tentokno apa alladhi tulahu ing dhuwure Zaid badalan hale dadi ganti anil qasri saking endek
iku al-iradatu sifat iradah. Wa yajuzu lan wenang ayakuna yen to ana sapa zaid fi jihati fauqa ing dalem arah dhuwur, fi jihati fauqa ing dalem arah dhuwur, faladhi mongko utawi perkara khososo kang nentokno hu ing alladhi fi jihati tahta ing dalem arah isor, fi jihati tahta ing dalem arah isor kal ardi kaya bumi, kal ardi kaya bumi iku al iradatu sifat iradah. Tadi kan sudah ditentukan ya, iradah itu menentukan wujud tidaknya zaid yang pertama. Kemudian kapan wujudnya itu, apakah di zaman sekarang atau zaman dulu atau zaman nanti gitu ya. Jadi ada tidaknya, kemudian waktunya. Nah kemudian di sini wa yajuzu ayyakuna tawilan aw qasiran, sifatnya berarti ya. Mulai dari lahirnya, waktunya, kemudian sifatnya. Sifatnya apakah dia tawilan aw qasiran, tinggi atau pendek. Falladhi khassasahu tulahu. Nah kemudian ternyata si zaid ini diciptakan atau diwujudkan tinggi, tulahu badalan anil qasri, tidak pendek gitu ya, maksudnya tidak pendek. Nah yang menentukan si zaid ini menjadi tinggi itu adalah al-iradah, sifat iradah. Mulai dari wujud atau tidak, kapan dia diwujudkan, sifatnya bagaimana, itu yang menentukan adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulai dari wujud atau tidak, kapan dia diwujudkan, sifatnya bagaimana. Yang terakhir adalah tempat. Wa yajuzu ayyakuna fi jihati fauqa, dan juga bisa jadi dia ada di tempat atas gitu ya, jihati fauqa di arah atas. Walladhi khassasahu fi jihati tahta, dan dia ditempatkan ya, ditentukan tempatnya ada di bawah. Di bawah itu di sini maksudnya adalah kal ardi, di bumi. Jadi si zaid ini dilahirkan di zaman sekarang dengan sifatnya yang tinggi dan dilahirkan di bumi, tidak di planet lain, entah itu Mars atau Pluto atau yang lain ya, bisa jadi, karena kita nggak tahu ya, belum pernah ke sana. Itu yang menentukan adalah al-iradah, iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya sama seperti kudrat kemarin, semacam perjalanan hidup manusia, apakah dia diwujudkan atau tidak, kapan dia diwujudkan, seperti apa diwujudkannya, di mana dia berada, di bumi atau tidak di bumi, atau mungkin di laut atau yang lain ya. Itu semuanya adalah yang menentukan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita sudah belajar ya dari awal, sekarang itu kita masuk di fase yang sudah wujud ya. Tapi sebenarnya kita wujud sekarang itu sudah diirodahkan atau dikehendaki Allah sebelum kita ada, sebelum kita lahir, sebelum bapak ibu sampean menikah mungkin ya, bisa jadi ya, sebelum bapak ibu sampean menikah itu sudah, Allah itu sudah berkehendak irodah nanti ini dan ini menikah, kemudian melahirkan mungkin mbak-mbak semua di sini, terus kemudian mondok di sini, kuliahnya di Malang, terus kemudian mondok di sini berapa tahun, itu sebenarnya sudah masuk di irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari semua itu, kalau sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus bisa beribadah, berbuat baik kepada orang lain, tentu saja kita harus sangat bersyukur ya, karena banyak sekali mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak mempunyai kesempatan seperti hanya kita di sini begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani billahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati